Karena apa? Karena mesti mau diajak sama abah saya ke masjid. Kenapa saya senang? Karena nanti kalau saya ke masjid itu digendong di belakang gitu. Nah itu seneng itu digendong di belakang itu seneng. Itu yang nggak saya seneng itu kalau pas wudhu, karena wudhu itu saya diajari dipegangi langsung sama abah saya, dipegang tangannya, begini. Yang saya nggak seneng itu pas basuh kepala itu kalau sama abah saya itu boyor semua itu, jadi basah semua. Ternyata memang harusnya begitu ternyata. Oh iya ternyata waktu sudah besar, oh iya bener. Ternyata sunnahnya kalau kepala itu diguyur semua, itu yang bener begitu. Baru tahu itu waktu kecil begitu, basahin semua itu, jadi basah. Ini, nah, begitu sudah masuk masjid saya ditaruh di belakang, itu ditaruh di belakang. Saya nggak dibawa ke tempat pengimaman karena saya imam, taruh di belakang. Ini. Itu terus dilakukan, maka ini menjadi kebahagiaan tersendiri ketika diajak ke masjid, senang. Diajak ke masjid senang. Ini dibahagiakan, anak itu dibahagiakan, dimuliakan, bukan di begitu banyak nasihat macam-macam, susah masuknya. Bolehlah sedikit-sedikit menyampaikan tentang nasihat, tentang hal-hal pengetahuan, tentang fikih, tapi sedikit-sedikit, tidak langsung banyak itu. Kita tiap hari kebanyakan nasihat, kebanyakan perintah, kebanyakan larangan. Padahal anak itu yang mampu diakses itu adalah matanya, di mana dia itu melihat contoh dulu, baru mengikuti. Kita sebagai orang tua itu harus menyadari betul itu. Ini, sadari betul. Ini karena kita kan sebagai orang tua, kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu lebih tinggi. Ini kan? Ilmu lebih tinggi daripada anak kita yang masih kecil. Ini. Harusnya kita bisa lebih memahami anak daripada anak disuruh memahami orang tua. Nah, kan kebanyakan kadang-kadang kita meminta dipahami oleh orang anak diminta memahami orang tuanya. Ini banyak loh orang tua yang nggak sengaja itu meminta dipahami oleh anaknya itu. Ini ya. Nah, maka kita sebagai orang tua punya kewajiban, berarti kita wajib kalau ketika kita kepingin anak kita soleh, maka syarat pertamanya adalah kita berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Lah kalau saya belum soleh bagaimana? Saya belum bisa melakukan, walaupun memerintahkan kebaikan itu, walaupun kita belum bisa melaksanakan itu bagus. Tapi hasil maksimal adalah ketika diberikan contoh. Ini yang paling berat. Ini. Maka dikasih, kita kepingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ini contoh misalkan. Ada ulama besar. Contohnya yang sekarang lah misalkan. Di Cirebon itu ada ulama besar. Namanya Buya Yahya. Yahya Zainul Ma'arif sebenarnya namanya itu. Namanya Buya Yahya, aslinya dari Blitar, Jawa Timur. Di Cirebon baru tahun 2007. Di Cirebon tahun 2007, di situ mulai bangun pondok kalau nggak salah baru 2010. Baru mulai 2010 bikin pondok. Namanya Pondok Al-Bahjah gitu. Sekarang Pondok Al-Bahjah besarnya kayak apa? Dan cabangnya di mana-mana itu. Sampai di berbagai kota itu, nggak cuma di berbagai daerah itu ya, di Kalimantan ada, di Blitar ada, terus kayaknya di Purwakarta ada, di mana-mana itu sekarang cabangnya. Padahal kalau dihitung 2010 sampai 2022 sekarang saja itu baru 12 tahun itu dipikir-pikir. 12 tahun, hebatnya luar biasa, kebaikannya luar biasa, diterima dakwahnya se-Indonesia itu. Padahal ini yang namanya Buyayahnya ini bukan anaknya ulama besar atau apa, bukan, ini orang biasa, orang tuanya ini biasa. Tapi ada satu amalan yang luar biasa. Apa yang dilakukan? Ini ceritanya beliau gini.
orang tuanya itu punya kebiasaan itu setiap karena ada pengajian subuh di tempat kiai itu ada yang cukup jauh itu ada pengajian subuh. Nah, itu tiap subuh itu Yahya Zainul Ma'arif ini itu masih kecil itu dari kecil itu dibonceng pakai sepeda itu datang ke pengajian terus itu datang ke pengajian nanti kalau sudah bubar anaknya dibawa ke kiainya itu mohon doakan kiai anak saya doakan. Jadi di mana-mana ada ulama itu minta didoakan anak saya doakan dicampurkan dia dengan ulama-ulama, dipertemukan dia dengan majelis-majelis. Maka tidak heran ketika beliau akhirnya justru menjadi ulama besar. Karena apa? Karena dia dari kecil melihat bagaimana orang tuanya mencintai ulama, mendekati ulama, mendatangi majelis-majelis taklim dan lain sebagainya. Itu dilihat langsung, dilihat dan diikuti langsung. Walaupun anak kecil gak ngerti apa-apa itu. Barokahnya luar biasa. Ini saya ingat dulu teman-teman saya yang di masjid, yang dulu hidupnya di masjid, walaupun kita ya sering ngomong namanya anak kecil itu ya. Kan namanya anak kecil radan-radan nakalnya itu karena nggak ngerti hukum itu. Nakalnya nggak ngerti hukum. Tapi saya dengan beberapa teman saya itu dari dulu itu mainnya pulang sekolah sampai tidurnya itu di masjid itu waktu kecil itu. Itu tidurnya di masjid itu. Sampai sekarang meja yang saya pakai buat tidur itu sampai sekarang yang saya pakai buat ngaji itu sama santri itu. Saya kadang mikir dulu saya cukup itu tidur di sini. Ini sekarang nggak cukup. Ini meja yang saya pakai sampai hari ini di masjid saya. Itu yang saya pakai itu buat tidur itu. Karena saya kalau tidur di dulu kan masih karpet itu tipis-tipis itu zaman dulu kan. Masih yang biru yang hijau itu tipis-tipis. Di dalam pun nanti kotor nggak berani. Di luar nggak ada karpetnya. Jadi biar nggak dingin tidurnya di atas meja itu, meja yang buat ngaji itu. Ini. Tapi yang saya lihat teman-teman saya yang dulu hidupnya tiap hari senengnya di masjid, hari ini yang menghidupkan masjid. Hari ini ada yang jadi muadzinnya, kalau khotibnya yang jadi khotibnya jadi muadzinnya jadi ini. Itu teman-teman yang dulu sama-sama nakal di masjid itu. Ya gimana gak nakal, main remi di pengimaman itu. Lu beneran main remi di pengimaman karena kan biar gak kelihatan itu. Puasa-puasa lah gitu. Lu namanya anak-anak gak ngerti itu kalau itu gak boleh itu kan. Main catur itu di dalam masjid nggak ngerti, namanya nggak ngerti, pikirannya cuman yang penting nunggu nanti cepet sore itu. Nah itulah nakalnya itu. Tapi akhirnya karena kecintaan, mungkin karena hidupnya tiap hari campurnya dengan masjid, begitu sudah tua pun kepinginnya menghidupkan masjid. Ini menghidupkan masjid itu. Lah kita kepingin anak kita mau yang model bagaimana? Ini mau yang model bagaimana? Saya kasih contoh lagi cerita. Imam Ahmad bin Hambal